Saya Yolanda Putri Oskari dari kelas 2B13 dengan NPM 200503008. Di sini saya akan membahas tentang landasan hukum dalam manajemen berbasis sekolah. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 51 Ayat 1. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Provinsi ataupun Program Pembangunan Nasional. Yang keempat, PP Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom. Yang kelima, Kempediknas Nomor 2122 UU 2001 tentang Rencana Strategi Pembangunan Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. Yang keenam, tahun 2000 sampai 2004, perubahan pemerintahan yang menghendaki transparansi, demokratisasi, akuntabilitas, desentralisasi, dan pemberdayaan potensi masyarakat untuk mengaktualisasikan konsep manajemen pendidikan. Yang ketujuh, Kempediknas Nomor 004 Tahun 2002 tentang pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Selanjutnya, Kempediknas Nomor 087 Tahun 2004 tentang standar akreditasi sekolah, khususnya tentang manajemen berbasis sekolah. Yang kesembilan, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, khususnya standar pengelolaan sekolah yaitu manajemen berbasis sekolah. Dan yang 10, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada bagian penjelasan Pasal 51 Ayat 1, manajemen berbasis sekolah atau madrasah adalah bentuk otonomi manajemen pendidikan pada satuan pendidikan yang dalam hal ini kepala sekolah atau madrasah dan guru dibantu oleh komite sekolah atau madrasah dalam mengelola kegiatan pendidikan. Dr. E. Mulyasa, MPD, dalam buku Manajemen Berbasis Sekolah menyatakan hal-hal yang menjadi landasan manajemen berbasis sekolah sebagai berikut. Yang pertama, dalam garis-garis besar haluan negara ataupun GBHN, pemerintah mengupayakan keunggulan masyarakat, bangsa dalam penguasaan ilmu dan teknologi. Hal ini diharapkan dapat dijadikan landasan dalam pengembangan pendidikan di Indonesia yang berkualitas, berkelanjutan, baik secara makro, meso, maupun mikro. Aspek makro erat kaitannya dengan desentralisasi kewenangan dari pemerintah pusat ke daerah. Aspek meso berkaitan dengan kebijakan daerah provinsi sampai tingkat kabupaten. Sedangkan aspek mikro melibatkan sekolah yaitu seluruh sektor dan lembaga pendidikan yang paling bawah serta terdepan dalam pelaksanaannya. Dan yang kedua, Undang-Undang Pasal 51 Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur secara murni dan konsekuen. Landasan manajemen berbasis sekolah dalam buku Dempediknas 2007. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 51 Ayat 1, pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah ataupun madrasah. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional tahun 2000 sampai 2004 pada bab 7 tentang bagian program pembangunan bidang pendidikan, khususnya sasaran terwujudnya manajemen pendidikan yang berbasis pada sekolah dan masyarakat. Yang ketiga, Kempediknas Nomor 087 Tahun 2004 tentang standar akreditasi sekolah, khususnya tentang manajemen berbasis sekolah. Yang keempat,
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, khususnya standar pengelolaan sekolah yaitu manajemen berbasis. Sekian dari penjelasan saya ucapkan terima kasih.